diberikanlah kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya yang lain itu berkecukupan, tapi kakeknya itu mengamanahkan untuk diurus oleh Abu Thalib dan dijaganya, karena tahu ini adalah anak yang senantiasa diincar karena sudah diketahui bahwa ini adalah calon nabi. Nah, Abu Thalib ini sama Umi dalam keadaan kekurangan, berbeda dengan paman-pamannya yang lain. Cuma paling baik lah Abu Thalib itu, paling lembut, paling baik, paling dihormati di kalangan Quraisy. Namun ketika sudah mengasuh Nabi Muhammad yang kecil ini, hidup Abu Thalib berkecukupan dan tidak pernah berkekurangan. Bahkan kalau misalkan mau makan, ya Abu Thalib juga memiliki anak-anak yang lain. Kalau mau makan itu harus senantiasa bersama Nabi Muhammad kecil. Kenapa? Karena apa yang dimakan Nabi Muhammad itu selalu cukup untuk yang lainnya. Kalau kita kan kalau makan sisa habis kan? Atau makanan kita bareng pasti cepat habisnya. Ini pasti cukup, meskipun menu itu hanya sedikit. Misalkan kalau mau minum susu, maka didahulukan oleh Abu Thalib itu, yang meminum susu itu adalah Nabi Muhammad kecil itu. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad yang lebih dulu meminumnya, maka akan cukup untuk seluruh keluarganya. Itu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Abu Thalib dengan mengurus Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Bahkan sempat di Mekah itu terjadi kekeringan. Di seluruh Mekah itu terjadi kekeringan. Akhirnya diusulkan untuk, kalau kita itu doa, tapi mereka itu doanya kepada berhala. Maka diusulkanlah kepada berhala Lata, cobalah kita meminta hujan. Maka mereka berdoa di depan berhala dan putus asalah mereka. Jadi tidak ada hasilnya, tetap keadaan itu kering. Hingga suatu saat ada seorang kakek yang menyarankan, kenapa tidak berdoa saja dengan meminta ke Abu Thalib, karena ada keturunan daripada Ibrahim yang soleh. Mungkin dengan meminta daripada keturunan yang soleh, maka ada keberkahan dan hujan akan diturunkan. Maka orang-orang Quraisy itu berdatangan kepada Abu Thalib, ke rumah Abu Thalib untuk meminta doa dengan perantara Muhammad kecil. Akhirnya Nabi Muhammad yang masih kecil itu dibawa, disandarkan di dinding Mekah, lalu Abu Thalib meminta hujan dengan perantara atau wasilah kepada Nabi Muhammad yang masih kecil. Diikuti oleh anak-anak yang lain, diperhatikan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, tidak ada tanda-tanda mendung. Jadi masih panas, masih cerah seperti biasa. Akhirnya Muhammad kecil ini menggerakkan tangannya seperti menggeser-geser awan. Dia gerakan tangannya sampai awan-awan hujan itu berkumpul dan turunlah hujan deras. Sampai Abu Thalib itu menulis syair untuk memuji Muhammad yang masih kecil, Jadi keistimewaan Rasul sangat banyak sebelum diangkat jadi nabi. Itu mainin awan udah biasa, kita nggak akan bisa tuh, karena itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mainin bintang digeser-geser, awan digeser-geser, itu keistimewaan. Juga Rasulullah SAW itu masih kecil juga sudah sangat dermawan, senang berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau misalkan ada yang sakit itu Rasulullah SAW itu menjenguk, masih kecil lah, dari kecil menjenguk, dan tidak suka perbuatan-perbuatan syirik meskipun ketika waktu kecil. Jadi budaya Arab itu misalkan mendatangkan dukun, itu Rasul itu ketika masih kecil usia 6, 7, 8 tahun itu tidak suka, bahkan menyingkirkan perbuatan itu. Dan Rasulullah SAW dengan memegang orang yang sakit, asbabnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang sakit itu. Jadi senang berbuat baik Rasul itu. Jadi banyak keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika masih dalam kandungan, ketika dilahirkan, bahkan ketika masa bayi dan anak-anak. Itu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita.
jauh sebelum diangkat menjadi nabi, dari masa kandungan, masa lahiran, bayi dan anak-anak sudah mendapatkan keistimewaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak kecil pun ketika berjalan senantiasa dinaungi awan-awan yang melindungi sampai tidak kepanasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih hikmah yang bisa diambil dari kisah ini? Nabi kita itu nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.000 nabi ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang ada hidup di fasenya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbanggalah dan senantiasa kita jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi mendapatkan syafaat dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya.